Hai guys, selamat datang lagi di channel aku, Leni Marlina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku dan follow juga Instagram aku. Udah? Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Kalau udah, kita lanjut. Di video kali ini, aku mau jelasin lagi tentang rumah kredit, rumah KPR subsidi ataupun komersil. Sesuai judulnya, di bawah ya, sesuai judulnya, kalau ternyata DP rumah KPR itu bisa nyicil. Buat kalian yang masih belum punya budget buat bayar DP rumah, developer memberi solusi buat kalian, yaitu nyicil DP rumah. Developer biasanya memberikan DP rumah itu 20-40% dari harga jual rumah. Jadi kalau kalian masih belum punya tabungan dan mengurungkan niat buat ngambil rumah KPR subsidi atau rumah kredit gara-gara belum punya uang buat DP, kalian bisa nyicil DP-nya loh guys. Jadi aku mau cerita ya, ini sharing pengalaman aku. Ini juga salah satu alasan aku kenapa aku bisa ngambil rumah KPR subsidi. Setelah di video sebelumnya aku jelasin atau cerita pada kalian tentang apa aja sih alasan aku ngambil rumah KPR subsidi. Linknya ada di atas ya, kalian bisa klik alasan aku ngambil rumah KPR subsidi. Nah, pada saat itu, pas aku udah mendapatkan brosur dari marketing, lalu aku pergi ke kantor pemasaran, dan di situ juga ada marketing yang emang aku temui sebelumnya. Jadi kata dia DP-nya bisa nyicil bu, gitu. Akhirnya aku tertarik dong, nyicilnya bisa berapa bulan gitu. Dia bilang nyicilnya bisa 6-12 bulan dan aku pilih yang 6 bulan. Pada saat itu memang aku udah ada tabungan ya. Jadi di sini untuk pengalaman aku ya, DP rumah aku itu sekitar 50 juta. Nah itu tuh DP-nya kenapa bisa mahal, karena walaupun aku ngambil perumahan KPR subsidi, tapi masih berdekatan dengan perkotaan dan aksesnya itu bagus. Jadi si DP-nya itu mahal dan harga jual rumahnya pun mahal. Developer memberikan kemudahan untuk konsumen ini. Mereka memberikan kemudahan DP nyicil itu karena buat mereka biar si rumah KPR subsidinya itu laku loh. Ini tuh aku pengalamannya diperuntukkan untuk di wilayah perkotaan ya. Biasanya kalau di wilayah pedesaan itu perumahan KPR subsidi maupun komersil itu jarang diminati masyarakat. Tapi kalau di perkotaan biasanya KPR subsidi itu yang dicari-cari oleh masyarakat. Jadi biasanya developer lebih menguntungkan untuk menjual rumah KPR subsidi di perkotaan. Makanya mereka memberikan kemudahan buat memberikan DP nyicil. Tapi jangan salah loh guys, dengan kalian mengambil rumah KPR subsidi dengan DP nyicil ini ada kelebihan dan kerugiannya jika kalian mengambil rumah KPR subsidi dengan cara DP nyicil. Aku mau jelasin ya, sepengalaman aku ini kelebihannya kalian mengambil rumah KPR subsidi dengan DP nyicil. Kelebihan yang pertama, walaupun kalian belum punya tabungan, belum punya modal, tapi kalian udah bisa pengajuan rumah KPR subsidi. Developer kan menyediakan kalian menyicil DP itu 0% bunga ya, jadi benar-benar cicilan. Keuntungan kedua, jika kalian mengambil rumah KPR subsidi dengan cara nyicil, memaksa kalian untuk menabung. Jadi sekiranya kalian sehabis gajian, uang kalian habis entah kemana, karena kalian punya tanggungan cicilan DP dan kalian juga semangat karena nantinya bakal
jadi rumah kalian gitu. Jadi kalian pasti mau tidak mau menyisihkan gaji kalian untuk nyicil DP. Jadi si developer juga menyediakan DP 0% ya. 0% bunga maksudnya. Jadi itu si developer juga menyediakan si angsuran DP rumah ini 6 bulan sampai 24 bulan, dan per bulannya itu tidak ditentukan harus berapa kalian ngangsur DP-nya. Pokoknya per bulan masuk sekian rupiah, asal di akhir pembayaran DP itu lunas, itu kalian udah bisa ngangsur rumah KPR subsidi. Keuntungan ketiga, kalian mengambil rumah KPR subsidi dengan cara dicicil. Harga rumah itu udah pasti di awal. Jadi jika kalian mengajukan rumah KPR subsidi di tahun 2019 contohnya, di 2019 harga jual rumahnya 200 juta, kalian menyicil selama 2 tahun, harga rumahnya tetap 200 juta, walaupun setiap tahunnya harga properti itu kan naik. Tapi kalau kalian DP-nya nyicil, tetap harga rumahnya di harga awal kalian menyicil DP rumah tersebut. Keuntungan yang keempat, kalian bisa batalin pengajuannya kapan aja guys. Jadi karena DP ini masih masuk ke developer atau kantor pemasaran, jadi belum ada kerjasama dengan bank, jadi kalian bisa batalin gitu aja gitu. Kayak misalnya di pertengahan DP kalian itu mau, kayaknya aku nggak bisa nyicil lagi deh, kayaknya aku nggak bakal ngambil rumah KPR subsidi sekarang deh, nanti aja gitu. Kalian bisa batalin gitu aja, tapi dengan kerugian 10% dari DP rumah yang kalian bayar. Nah, tadi aku udah jelasin beberapa keuntungan jika kalian menyicil DP rumah ya. Sekarang aku mau jelasin tentang kekurangannya jika kalian mengambil rumah KPR subsidi dengan DP nyicil. Nah, ini kerugiannya ya. Kekurangan atau kerugiannya. Kerugiannya, DP rumah bisa lebih besar. Jadi misalnya seharusnya 20% atau 30%, DP rumah ini bisa dimaksimalkan sampai 40 sampai 45%. Jadi si developer memberikan DP maksimal yaitu 45% biasanya. Jadi kerugian yang pertama ini, DP bisa lebih besar. Kerugian yang kedua, jika kalian mengambil rumah KPR subsidi dengan cara DP nyicil, kalian kan nggak tahu setelah pengajuan rumah KPR subsidi itu sama bank, kalian akan diterima atau tidak. Jika kalian ditolak sama bank, ada 3 kemungkinan nih di sini. Kalian bisa berhak mendapatkan pengembalian DP tapi dengan dikurangi 10% dari harga jual rumah. Terus opsi yang kedua, pihak bank atau pihak developer meminta kalian untuk melunasi si rumah tersebut. Jadi kalian beli rumah itu cash, secara cash. Jadi misalnya rumah itu 200 juta dan kalian baru DP 50 juta, berarti kalian harus membayar kelebihannya 150 juta. Opsi yang ketiga, jika kalian dalam tempo tertentu nggak melunasi dengan tunai rumah tersebut, si DP yang kalian sudah angsur sebelumnya itu hangus dan kalian nggak dapat pengembalian apa-apa. Jadi hati-hati ya sebelum kalian mengambil keputusan untuk menyicil DP rumah KPR subsidi. Kalian harus benar-benar tanyakan dulu pada developernya, tanyakan dulu pada marketingnya, pada pihak-pihak pemasarannya seperti apa pengaturannya di sini. Kalau misalnya saya ditolak untuk mengajukan rumah KPR subsidi, ditolak oleh bank, keputusannya gimana, atau dapat pengembalian uang atau tidak. Kerugian yang ketiga jika kalian mengambil rumah KPR subsidi dengan DP nyicil, yaitu bunga bisa berubah nantinya. Seperti kalian tahu, setiap tahunnya itu si
bank itu mengeluarkan kayak peraturan kayak setiap tahun tuh bunganya naik atau gimana. Jadi kalau kalian pengajuan di 2019 misalnya bunganya sekian persen, tapi ternyata setelah kalian lunas DP beda lagi peraturannya. Lalu juga dari pemerintah, jika untuk peraturan KPR subsidi itu selalu ada perubahan setiap tahunnya, bahkan setiap 6 bulan sekali itu pemerintah memberikan perubahan-perubahan yang signifikan gitu. Jadi biasanya bunga flat, bisa jadi di tahun selanjutnya peraturannya bunganya tidak flat gitu. Jadi itu juga harus menjadi pemikiran kalian ya sebelum ngambil rumah KPR subsidi dengan cara DP nyicil. Itu aja informasi dari aku. Semoga menjadi manfaat buat kalian yang berpikir buat ngambil rumah KPR subsidi secara nyicil. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa subscribe, komen, dan like agar aku semangat lagi mencari informasi untuk konten aku. Sampai jumpa.